tahu sih ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa if you are feeling good in your pregnancy gitu ya, it might reduce the chance of having a baby blue syndrome. Sekarang kita masuk ke tadi kulit sensitif. Nah, kan tadi lu sempat bilang antara kulit antara gatal sama kering ya. Nah, jadi bisa dijelasin nggak, Dit? Ini kulit sensitif ini pada ibu hamil nih apa sih? Betul. Apa keluhannya atau timbul seperti apa gitu? Jadi orang Indonesia pada umumnya juga mengatakan sensitif tuh yang gampang merah, gampang iritasi seperti Gampang itu kan, gampang gatal, dan gejalanya pasti gatal dan perih. Itu karena keringnya Gitu. itu ya. Karena keringnya, gitu. Belum lagi kalau Jadi ada, tanpa terpapar sama apapun kalau memang udah kulitnya sensitif, gatal. gitu udah gatal. karena keringnya tadi ya. Betul. Apalagi kalau sudah berbakat, misalnya kena debu, kena dingin, kena bulu kucing, lebih teraktivasi, atopik ya? lebih atopiknya lebih aktif pasti gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini yang perlu keahlian dokter kulit. Oke. Karena apa? Beberapa kan kalau misalnya kering-kering nih, udah gatel, kadang-kadang muncul gejala berikutnya. Muncullah bintil-bintil merah, gitu. Itu kalau digaruk banget jadi luka ya. Karena memang tugasnya mereka untuk menyebabkan gatal dan digaruk dan memarah gitu, jadi lebih parah. Kemudian tugasnya kita tuh untuk bedain apakah ini sesuatu yang perlu penanganan ekstra cautious, ekstra perhatian, atau yang aman nih gitu. Termasuk karena ada beberapa penyakit yang mampu mengancam persalinan, mengancam janin. Mungkin gini, gatal-gatal ini mesti dilihat dia memang kelainan kulit aja atau ada suatu kelainan lain yang Berhubungan. melatar belakangi sehingga salah satu gejalanya adalah gatal-gatal gitu nggak sih? Iya. Ya kayak seperti kolestasis ICP namanya ICP, intra ya. itu ya gitu deh. Satu Nah, lagi itu yang paling juga seru. gatal-gatal tuh. Nah, si gejala gatal-gatal ini buat si awam yang perlu diperhatikan nih adalah dari mana dia muncul. Oke, kalau ICP misalnya oke deh itu perlu penanganan Susah deh, kandungan yang memang khusus menangani ICP-nya. Dan gejalanya biasa nggak cuma itu doang. Iya. Nah kalau yang gatal memang isunya hanya memang di dermatologi nih isunya nih gitu, di bagian kulit aja nih gitu tuh gatal-gatal yang kayak apa yang Nah, sering jadi dialami? harus diperhatikan karena bentuknya macam-macam. Bisa bintil, bisa gidu tuh kayak biduran kayak urtika itu apa ya? Yang kena ulat bulu jadi bentol-bentol. Tapi bukan bintil-bintil yang ting-ting-ting. bentol lebar gitu ya? Bentol lebar. Nah, terus satu lagi bentuknya bercak. Bahasa Indonesia, bahasa gitu. plak. Ceplok-ceplok. Nah, ceplok-ceplok. Gatal yang bersisik gitu deh. Kalau jamur juga bisa bikin gatal-gatal atau berhubungan sama Betul, kehamilan tetapi nggak? kan itu kan karena faktor hygiene, faktor Ada imunitas. infeksi lah ya. Kebetulan ada yang numpang. Tetapi ini kan karena hamilnya, oke. yang kita sebut sebagai polymorphic eruption of pregnancy (PEP). Kalau bahasa dulunya yang pruritik, urtika, papul, plak, PUPPP. gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan adalah dari mana dia muncul. Gue kalau pasien datang gitu gue langsung ke dokter kulit Iya karena itu Bentuknya udah heboh sih. heboh terus kasihan malah nggak bisa tidur kan, gatal-gatal terus. Betul. Dan kalau munculnya dari badan keluar itu ya udah deh, jelas-jelas ke dokter kulit deh. Kalau misalnya munculnya startnya dari strienya, dari si stria yang guratan-guratan hamilnya, itu memang bentuknya heboh dan perlu penanganan. Oke. Tetapi nggak punya risiko ke janin. Si stria ini gatal. Jadi Stretch mark makin tuh gatal dan ada selain stretch marks jadi muncul si gidunya, si plaknya, si bintilnya. Jadi gatal ini bisa karena kering atau PUPPP tadi atau karena stretch mark juga. Bisa stretch mark tuh gatal loh. Terus mah tuh gatal ya? Iya gitu. Dan karena bariernya tadi yang jadi jelek itu loh, karena jadi apa? Bukan jelek ya, apa? Nggak sebagus kalau belum hamil dan keadaan yang meregang itu memang memicu gatal. Ya, biasanya ibu-ibu tuh bingung ya mau pakai apa gitu. Biasanya gue kasih cari pelembab. Bener ya, pelembab Kalau apa Ojin aja. yang menyarankan pelembab bentuk krim apa bentuk minyak nih? Ada beberapa pasien yang comfort misalnya dengan olive oil ya. Betul. Dan memang dia
oleskan membaik, atau pada pelembab lotion pada umumnya ya. Maksudnya Gini ya, kalau kalau udah lebih dari itu Heeh. nggak membaik, apa sih mungkin itu kirimkan? sign harus ke dokter kulit, setidaknya lebih spesifik lagi. Jadi sebenarnya yang penting itu buat Bumil jangan malu untuk menyampaikan keluhan dan tanya ya ke dokternya. Apalagi sekarang kan gampang ya buat nanya. Apalagi dokter Yasin lo bisa di DM langsung lo, jangan sedih. Sekarang itu kan open ya, orang bisa langsung ke dokter Didit aja cari, Betul. meskipun dia hamil gitu kan. Kalau mungkin Podcast ini semoga membuka wawasan ya. membuka wawasan. Sebenarnya pandangannya dulu kan harus lewat dokter kandungan dulu, nggak harus gitu. Dan kalau memang, dan gue selalu bilang kalau dokter kulit bilang bahwa ibu lagi hamil, sehingga Betul. treatmentnya juga terarah kan gitu kan. Dan beda loh. Bukan treatment doang, skincare-nya pun akan jadi berbeda. Skincare beda ya. Nah, stria ini atau stretch mark. Banyak orang yang ya sebenarnya keluhannya tuh keluhan bukannya dikeluhkan banget sih. Kayaknya ibu-ibu udah cukup mengerti bahwa akan terjadi perubahan itu, tapi mungkin semacam kayak bisa nggak ya hilang gitu kan, atau bisa nggak ya dicegah sehingga nanti Kalau benar-benar hilang hilang. sulit nih. Sulit ya. Gimana Apapun kalau apa yang dioleskan di situ, apapun. Susah. Jangan percaya janji-janji yang di online sana. Sebenarnya masih ngomong selama ini belum ada yang penelitian mengatakan bahwa atau ada sesuatu yang dapat dilakukan. dilakukan atau mengembalikan set max seperti sedia kala ya total ya. Oke. Kecuali Tamita kali ya. di Dia di buang remove dong. semua. Tapi ya apa namanya itu kan harus dicegah ya. Dan stretch mark itu sesuatu yang muncul kemudian Harus dicegah tuh, sejak dini. diminimalisir. Enggak, dia bisa benar-benar nggak muncul loh. Oh ya? Tapi memang dedikasinya harus sejak trimester awal. Diapain? Penggunaan pelembab. Jadi pelembab dijaga benar-benar. moisturizernya ya. Betul, gitu. Ya, mungkin secara umum Soalnya stretch mark nggak munculnya nggak satu-satu. Dia pagi-pagi bangun tiba-tiba dor total dah muncul ya. banyak. Ya meskipun kalau dilakukan pun mungkin nggak akan 100% mencegah banget ya. Kalau masih merah masih coklat sih masih Ada bisa tahap-tahapnya ketolong. nih? Betul. Merah. Pertama merah dulu, terus kan jadi coklat. Nah kalau udah putih itu udah nggak bisa fix deh. jaringannya ya. Kalau coklat masih bisa dilas-las. Kalau gitu. pasca Sorry. persalinan kan bayinya udah keluar, mungkin dokter kulitnya lebih Betul. fleksibel. Tetapi lo Ada nggak sebagai terapinya? objin ketika melahirkan berapa sih yang udah masih merah-merah? Iya, karena udah Rata-rata perjalanannya udah putih. gitu kan. Gitu. Lo bisa jelasin nggak supaya kita lebih ngerti lagi stretch mark itu timbul kenapa sih gitu? Karena satu badar kulit yang sudah Kering. lebih kering tadi nggak ada moisturizer itu. Yang kedua karena peregangan secara fisik. Nah, jadi peregangan yang sangat cepat lah ya. Betul. Dalam waktu beberapa bulan itu Dan kulitnya tidak nggak ngejar. disertai dengan perubahan kulitnya itu sendiri yang untuk apa ya? Kalau Kekurangan bahan dasar kali ya bahasa Indonesianya ya. Sehingga reaksi seperti itu ya. Heeh. Jadi pertumbuhan, jadi dia merenggang tidak disertai dengan diikuti oleh Konstruksi yang cukup iya gitu iya ya, iya kayak untuk faktor pembangunannya kurang. ya, itu mungkin orang bisa paham kalau itu, jadi bisa akan lebih aware dan Dan menerima. itu bisa dipupuk tanda kutip sejak dini dengan pelembab aja, simpel loh, pelembab. Dan kalau kenapa? Karena kalau misalnya belum muncul, yang diaplikasikan tuh nggak seribet kalau udah ada yang muncul 1-2 garis. Gitu. Terus kalau yang tadi PU PPP tadi biasanya ya biasanya gue akan rujuk ke Dokter dokter kulit, dan dokter kulit biasanya akan mendiagnosis nih, oh benar ini Ini PPP ya. PPP gitu. Treatmentnya apa tuh? Biasanya topikal cukup gitu ya, diobat oleskan. Di tempat yang gatal tadi. Betul. Kemudian mungkin perlu obat minum, minimal antihistamin supaya mengurangi keluhan Gatal ya? gatalnya. Oke. Gitu. Dan Tetapi itu kembali bisa lagi, bisa dikoreksi ya, artinya bisa ditangani ya. emang harus segera ditangani sih. kalau Biasanya pasien. kejadiannya trimester 3 ya, atau nggak tentu? Si Kalau lo PPP pernah- itu third semester ya artinya dan bisa bertahan sampai setelah melahirkan. oke. Gitu. Tapi biasanya beberapa kasus yang gue tanganin setelah ke dokter kulit Cepet cukup kan baik sih, beresnya. cepet. Udah happy gitu. Dan itu bukan sesuatu yang sulit ditata laksana, walaupun mungkin ketika datang bentuknya udah rame. Iya betul. Gitu. Ya, karena biasanya tahan-tahan. Iya, kasihan. Tahan-tahan tuh baru ngeluh belakangan dokternya gitu kan.
Terus mikirnya jamur gitu, mikirnya kayak cuma another eczema gitu, padahal Ya tuh wajar aja emang hamil nih gitu kan, gatal-gatal gini. gitu. Oke, terus ada satu lagi yang tadi lu sebut sebelum kita Mulai ngobrol lagi. ngobrol sebelumnya nih, ada herpes gestations ya. Namanya Seru ya. namanya bikin orang Misleading. namanya bikin orang panik. Terus sebenarnya bukan herpes genital yang disebabkan oleh virus. Oke, ini bukan gitu. herpes yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Betul. Atau herpes yang disebabkan oleh virus zoster. Cacar air contohnya. Lain ya? Bukan. Oke, jadi ini sebuah apa nih? Karena bentuknya mirip makanya dikatakan herpes. Jadi herpes itu istilah dokter kulit Jadi kelainan yang tampil berupa lenting-lenting. Lenting-lenting. Gitu berisi air gitu kan, bentuk-bentuk cacar herpes kan kayak gitu. Nah, timbulnya di mana? timbulnya dari badan menyebar keluar, bukan dari perut. Dari tengah. Apa sih namanya, sentrifugal ya gitu deh, dari tengah keluar. Dan itu bukan karena infeksi tetapi karena spesifik karena kehamilannya Oke. gitu. Dan tata laksananya Itu jarang ya kayaknya ya. jarang tetapi yang kayak gini harus jadi Perhatian. alert karena yang ini punya risiko terhadap janin Ya, ya. gitu. Jadi emang penting buat ibu hamil tuh mempersiapkan diri, banyak baca gitu ya. Dan ya Tapi kalau baca-baca serem loh. ya banyak baca di tempat yang benar gitu. Gimana contohnya? Apakah di blognya Dokter Yasin? Dengerin podcastnya Didit kan mungkin tuh bisa jadi Kalau referensi. saya lebih spesifik sih memang. Iya. Nggak, ada beberapa banyak sih gue suka saranin tuh, nggak apa-apa kita sebut aja. Kayak Mayo Clinic itu kan cukup well known dan Tapi bahasanya cukup berat loh. ya berat buat sih, awam. kompleks sih. Jadi ya mungkin kita juga mulai mengedukasi teman-teman semua untuk mulai mengamati semacam itu. Betul. Tetapi beberapa artikel yang muncul online yang termasuk dari majalah Legit kadang-kadang saya Ya agak itu yang tanda tanya itu sih. yang sih kita Perhatiin. Perhatiin. Nggak, bukan tanda tanya sih, lebih sebenarnya ke nih nakut-nakutin gitu. ya kasihan sebenarnya ada amat. gap nih, gue bikin kayak begini, kita ngobrol nih supaya yuk kita ngobrol sesantai-sesantainya, tapi jangan sampai terlalu santai sampai nggak bisa dipahamin. Betul. Atau jadi terlalu membuat misleading ya, kayak gini-gini kan. Dan kita jembatan perlu juga ya ngobrol. dokter kulit sama dokter objin ya. Betul. Kadang-kadang ada perbedaan visi. Harus kompak lah ya. Harus kompak. Sebenarnya dokter Robin tuh sentral dari semua. Kayak karena kan emang Karena kaptennya kalau ibu hamil kan bisa mengalami keluhan apa aja kan. Iya. Ya, jadi memang salah satu isu yang berkaitan dengan kualitas hidupnya dia selama hamil adalah kulit ini. Dan gue sangat semangat nih waktu lo bersedia untuk ngobrol ini ya. Jadi kira-kira kita udah ngebahas gitu banyak ya. Mungkin ada lagi nggak di isu-isu lain yang mungkin tadi belum kita sentuh? Kayak udah semua ya, hampir semua ya. Sih gitu memang intinya si ibu hamil berhak cantik gitu. Dan Take home message. Take home message-nya. Jadi please feel good about your pregnancy. Maksudnya nikmatin lah kehamilannya sebaik-baiknya gitu. Ya. Oke, jadi itu menutup percakapan kita kali ini. Thanks to Semoga Kula. bermanfaat. Thanks to Kula. Makasih Dokter Didit atas kehadirannya. Thank you, Didit, Dokter. nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi Siap. untuk berbagai macam hal lah ya. Ini kulit nih isunya selalu di trending kan. Banyak sekali, ya banyak lah. Jerawat aja bisa berjam-jam kita bahas. Betul. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi. Jadi demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.